Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ikhlas, jamaah salat maghrib, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita bahas tentang fikih sembelih halal yang kaitannya dengan hewan-hewan darat ya Pak. Jadi hewan darat itu ada yang haram dimakan, ada yang halal dimakan. Nah, yang halal dimakan itu tidak bisa langsung dimakan kayak ikan, Pak. Kalau hewan darat. Seperti itu, kecuali belalang. Nah, hewan darat itu halal dimakan kalau melalui proses penyembelihan. Sehingga kemarin Idul Adha itu ya para jamaah ya, posisinya kebagi 3, Pak. Seperti itu. Yang pertama yang paling istimewa ya, kurbannya sah, dagingnya halal. Seperti itu. Ada lagi yang kedua Pak, dagingnya halal dibagi tapi kurbannya tidak sah. Ya, contohnya misalnya ternyata kambing atau sapi yang dipotong tidak cukup umur, seperti itu. Ya dibagiin boleh, tapi kurbannya tidak sah. Ada yang lebih parah dari itu Pak, sudah kurbannya tidak sah, dagingnya nggak boleh dibagi. Haram dimakan. Gara-gara apa? Salah proses pemotongan. Seperti hewan halal kalau proses pemotongannya salah ya jadi haram, bangkai. Nah, pemotongan ini dalam bahasa syariah Islam, bahasa Arab namanya zakah. Zakah itu artinya pemotongan. Dibagi 2 penyembelihan. Ada yang dipotong leher bagian atas, namanya zabhun. Yaitu hewan-hewan selain onta. Ada yang dipotong leher bagian bawah, namanya nahrun. Makanya fasolli li rabbika wanhar. Itu yang dipotong leher bagian bawah. Jumhur ulama mengatakan onta. Ada sebagian ulama berlaku untuk hewan darat yang lehernya panjang. Nah, maka perlu para jamaah untuk membahas fikih penyembelihan ini, agar kemudian daging-dagingnya halal dimakan, semacam itu. Yang pertama, para jamaah yang dibahas adalah syarat pemotongnya, Pak, orangnya. Ya, kalau pemotongnya itu berarti orangnya. Ijma' ulama dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, bahwa hewan sembelihan yang dagingnya dihukumi halal itu syaratnya yang nyembelih orang Islam. Orang loh Pak ya, bukan mesin. Kalau mesin bukan orang.
Seperti itu, sebab mesin tidak punya akal. Kerjanya dioperasikan sesuai kebiasaan dan sinyal, sesuai sistem yang berlaku. Dalam Islam, hewan itu halal disembelih kalau yang nyembelih orang dan orangnya Islam. Plus yang kedua, berakal, sehat. Sebab orang gila nggak punya akal, susah dikontrolnya. Orang gila nggak bisa nerima ilmu tentang cara menyembelih halal. Seperti itu. Nah, anak kecil boleh nggak? Boleh. Orang dewasa boleh. Laki-laki boleh. Perempuan boleh. Semuanya sama. Yang penting ya ta'atta minhu azabahnya. Punya kemampuan untuk memotong secara syar'i. Seperti itu. Nah, kalau penyembelihan orang kafir haram, Pak. Non-muslim itu. Kecuali ahli kitab. Ahli kitab itu ya Yahudi sama Nasrani. Ahli kitab itu kafir, Bapak Ibu, para jamaah. Imannya rusak. Sejak zaman Rasulullah. Akidahnya rusak. Mereka enggak ngakui Islam. Tapi sama syariah Islam, orang kafir yang beragama Yahudi sama orang kafir yang beragama Nasrani, sembelihannya halal. Seperti itu. Sembelihannya halal. Walaupun mereka orang kafir. Seperti itu. Jadi bukan Yahudi Nasrani di zaman Nabi Isa, bukan. Yahudi Nasrani di zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Yang sejak zaman Nabi Muhammad orang Kristen itu sudah dihukumi kafir, menyembah 3 Tuhan. Seperti itu, begitupun orang Yahudi. Tapi proses sembelihan mereka dihalalkan oleh Allah. Nah, ini sumber-sumbernya para jamaah. Yang pertama hadis riwayat At-Tabarani ya Pak. Dari sahabat Ibnu Abbas, Rasul bersabda, al-muslim yakfihi ismuhu. Orang Islam itu cukup baginya status keislamannya. Jadi asal agama Islam, gede kecil ya Pak. Perempuan laki-laki sama saja. Seperti itu. Nah, ini nunjukin syarat penyembelih itu Islam. Yang kedua, para jamaah, di Quran itu dikatakan al-yauma, hari ini, di surah Al-Maidah ya Pak. Uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan makanan-makanan yang baik. Berarti diharamkan makanan-makanan yang buruk yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah para jamaah. Terus di antara makanan yang baik apa Pak? Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan ahli kitab itu halal buat kalian. Ahli kitab itu tafsirnya orang kafir yang beragama Yahudi dan beragama Nasrani. Makanya di surah Al-Bayyinah itu bunyi ayatnya gimana? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab.
Atau innalladzina kafaru min ahlil kitab. Ahli kitab itu kafir. Tapi makanannya halal. Kalau makanan tuh para jamaah jangan mikir apel ya Pak. Kalau buah-buahan jangankan miliknya orang Yahudi, miliknya orang ateis pun halal kalau buah-buahan sih. Misalnya buah-buahan, kita hidup di negeri yang orang tidak bertuhan. Kita hidup di negeri, ini impor buahnya dari negeri komunis yang nggak bertuhan, misalnya Cina misalnya. Tapi buah ya aman aja. Atau ini yang nanam buah orang Jepang yang nyembah matahari, ya buah aman saja. Yang masalah itu kalau apa? Ini daging dikirim dari orang yang ateis. Wah, dipertanyakan yang motong siapa? Maka ulama sepakat makna makanan itu apa dalam tafsir-tafsir sejak zaman sahabat. Sembelihan, Pak. Daging sembelihan. Daging yang nyembelih ahli kitab itu halal bagi kita. Walaupun status ahli kitab kafir. Seperti itu. Berarti kafir yang lain haram. Karena yang dihalalkan cuman ahli kitab. Sehingga ayat ini pun menunjukkan bahwa yang boleh motong itu umat Islam. Seperti itu. Jadi syaratnya Islam terus berakal sehat. Kenapa disyaratkan berakal sehat? Ya tadi karena orang yang gila tidak bisa diajarkan ilmu. Seperti itu. Baik, lalu kita bahas yang kedua ya Pak, yaitu standar alatnya. Alat buat motongnya para jamaah. Dalam fikih ya Pak, ijma ulama bahwa motong itu tidak harus pakai pisau. Enggak harus pakai pedang. Enggak harus pakai golok ya Pak. Apalagi cerita ini pisaunya harus yang tajam. Yang bikinan orang Swiss misalnya. Atau bikinan orang Jerman yang harganya mahal. Lah ya gimana nanti orang yang enggak punya pisau? Yang penting alat motongnya itu mampu memotong. Mampu mengalirkan darah, mampu merobek. Berarti enggak boleh benda tumpul. Benda tajamnya bisa pisau, saif, pedang. Boleh juga kaca ya Pak. Batu juga boleh. Nabi Ibrahim itu dalam hadis Bukhari dipotong, disunat pakai batu Pak. Umur 80 tahun, bil qodum. 80 tahun itu udah keras sekali ya Pak. Tapi pakainya batu lagi. Seperti itu. Jangan dibayangin ya Pak. Nah, tapi ya adanya batu ya dipotongnya pakai batu. Terus wakos bin bambu. Kalau bambu tajam itu. Para yang tukang sunat tuh Pak, yang tradisional namanya apa sih? Bengkong. Nah, itu kan pakainya bambu dia. Seperti itu. Sehingga motong hewan pakai bambu itu boleh. Yang penting apa? Tajam. Makna tajam itu bisa ngerobek. Sehingga pikirannya gini Pak. Tidak ada syarat
kalau motong itu harus sekali. Boleh berulang-ulang. Karena sekali itu hanya dilakukan oleh benda yang sangat tajam. Padahal syaratnya yang penting tajam bisa ngerobek. Nah, yang tidak boleh menurut para ulama itu adalah daf'ataini. Nyembelihnya 2 kali. 2 kali itu bukan 2 kali gerakan. Tapi diangkat dulu goloknya, baru potong lagi. Itu nggak boleh. Seperti itu. Nanti ada syaratnya ya Pak, kenapa nggak boleh? Karena dari sekian banyak mazhab, syarat hewan halal dipotong itu minimal mazhab yang paling ringan. Itu hulkum sama mari putus. Hulkum itu jalur napas, tenggorokan. Mari itu jalur makanan, kerongkongan. Nah, kalau hulkum sama marinya putus, halal hewan. Tapi kalau dipotong, ternyata belum putus, goloknya sudah diangkat, terus kemudian dipotong lagi kedua kali, berarti putusnya karena potongan kedua. Padahal hewannya mati bisa jadi penyebabnya potongan yang pertama, karena sudah robek kan lehernya. Kalau hewan mati gara-gara potongan yang pertama, berarti potongan yang kedua nggak dianggap. Sama kayak nyembelih bangkai. Sehingga hewannya dihukumi bangkai. Seperti itu. Maka sebaiknya sebelum goloknya diangkat, pastikan dulu putus syarat minimalnya. Seperti itu. Jangan sudah diangkat ya Pak. Terus kemudian baru, lah belum putus, potong lagi. Ya itu problem tuh. Apa? Nah iya. Nah kalau ayam, para jamaah ya aman-aman aja kan. Aman-aman aja itu maksudnya dibuang juga orang ridho. Lah sapi pas korban Pak, belum putus. Gimana solusinya Pak? Dikubur sapinya. Sayang. Ngomong ke yang kurbannya, yang ikhlas ya, tahun ini kurbannya gagal, sapinya jadi bangkai. Gimana Pak? Marah. Paling mentok-mentok gini, gak apa-apa ya, haram-haram dikit kayak gitu. Haramnya banyak Pak. Haram kurbannya gak sah, haram bagiin bangkai. Nah ini mah cerita sedikit ya para jamaah. Ada tulisan di status. Ya bukan kemudian saya suka membaca status orang Pak. Tapi menarik. Di bab nyetir mobil Pak. Tulisannya tuh gini kalau tidak salah. Yang susah itu bukan belajar nyetir mobil. Tapi yang susah itu belajar sabar ketika pintar nyetir mobil. Pikir-pikir, oh iya misalnya dari sini ke stasiun Bekasi belajar nyetir mobil, mati 20 kali Pak mobil kopling kan seperti itu. Ya paling lecet-lecet dimarahin orang kayak gitu. Resikonya tidak besar. Tapi yang kalau udah karena ngerasa pinter, kata istrinya, Pak sabar, depannya truk. Jalan kan kenceng. Kan semacam itu kadang problemnya. Nah, di pemotongan pun kayak gitu. Problemnya tuh bukan karena orang baru belajar motong. Orang baru belajar motong apa? Kadang kalau ayam tuh sampai putus lehernya. Karena takut nggak putus hulkum sama marinya. Putus belum, ayo terus. Ya nggak apa-apa. Seperti itu amatiran. Kurang sunnah, kurang istimewa, iya, tapi dagingnya halal.
Seperti itu. Dagingnya halal, kurbannya sah. Tapi yang ahli, seret, langsung diangkat goloknya diginiin kan. Sombong, Pak. Ternyata yang, Pak, belum putus, gimana coba? Gara-gara ngerasa pede sekali potong. Gini, seret. Terus gini, wah, keren. Terus sama yang megangin, Pak, belum putus, gimana? Nah, itu kan problemnya kepedean. Maka sebaiknya ketika potong sekali misalnya, seret, coba lihat putus belum, putus baru diangkat kan. Itu aman. Di pasar-pasar cerita ayam ya Pak, enggak semuanya sih. Orang pasar tuh kalau motong ayam sendirian apa berdua Pak? Gini, seret, lempar, seret. Ya betul nggak Pak? Terus Bapak datang ke tukang potongnya, Pak, dilihatin dulu putus enggak? Coba takut enggak sah. Marah enggak dia Pak? Marah. Saya ini motong ayam udah 30 tahun aja, kamu ajarin saya gitu. Ya, padahal kemudian walaupun sudah kan biasanya habis dipotong itu kan ditaruh di air panas. Terus ada alat yang muter-muter tuh Pak. Nah, sampai udah bulunya copot tuh, kadang udah dijual tuh, diliatin ada yang belum putus. Berarti tandanya motongnya salah. Seperti bukan nggak bisa motong, tapi kepedean. Seperti itu. Nah, yang tidak boleh kalau pakai kuku sama gigi ya Pak. Buat alat potong. Misalnya ayam terus digigit. Itu nggak boleh. Atau kukunya tajam pakai kukunya. Sumbernya kesepakatan ini para jamaah adalah hadis riwayat Bukhari Muslim ya Pak. Dari Rafi' bin Khadij. Kata Rafi' bin Khadij, ya Rasul, kami ini kadang dalam kondisi perjalanan atau dalam kondisi peperangan. Cuman nggak bawa golok, nggak bawa pisau, lagi perjalanan kan. Pengen makan daging, maka berburu kan nyari. Nangkep kelinci misalnya, nangkep apa. Ini motongnya gimana ya Rasul? Ya, pisau enggak bawa, kami tidak memiliki pisau. Fala takunu mudan dalam hadisnya itu. Apa kata Rasul Pak? Arin ma'an haroddam. Ya kamu carilah. Alat apa saja yang penting bisa ngalirin darah. Apa makna ngalirin darah tuh? Bisa ngerobek sama bisa mutus. Mau batu, mau apa. Seperti itu. Jadi proses pemotongan hewan itu dalam syariah Islam, ya walaupun afdolnya Rasul mengajarkan menajamkan pisaunya agar lebih cepat. Tapi ada standar minimal, Pak. Kalau istilah baca Quran tuh ada yang fasih betul, ada yang kedua yang penting nggak salah, kan kayak gitu. Tapi dua-duanya selamat. Ya Allah, imamnya di telinga bacaannya bikin gatel, tapi bener kan nggak apa-apa Pak. Seperti itu, daripada kemudian udah kayak qori internasional tapi panjang pendek berantakan, modal suara saja. Nah, semacam itu. Jadi standar minimalnya para jamaah yaitu yang penting bisa ngerobek kulit sama bisa motong yang perlu dipotong dalam penyembelihan. Walaupun gerakannya banyak. Yang penting duf'atan wahidah. Satu kali penyembelihan. Tidak dua
kali. Apa makna 2 kali itu? Tidak diangkat dulu goloknya lalu potong lagi. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan Jagal ngerti ya Pak. Kadang kalau misalkan di lapangan ya gitu. Lah belum putus main potong lagi kan seperti itu. Atau insidennya sehingga kemudian insidennya kan gini. Kalau sapinya ngamuk, kadang pisaunya lepas, Pak. Makanya kalau bisa yang jaga sapi itu memanjakan pemotong. Meminimalisir insiden. Seperti yang motongnya jangan sombong. Udah diseret sekali, ngomong dulu ke yang megangin tuh Pak, udah putus belum? Putus baru diangkat. Kan aman kalau kayak gitu. Tapi ada problem lagi. Yang megangin nggak ngerti. Seperti itu. Udah dipotong sekali belum dilepaskan goloknya. Udah putus belum? Kata yang megangin, putus apanya? Seperti itu. Ya bingung nanti. Seperti itu. Biasanya kalau udah capek kayak gitu marah tuh seperti itu. Bukannya ingat Allah ribut iya coba kamu coba lihat kepalamu putus belum. Nah, baik, selanjutnya baru kita bicara standar sah pemotongannya ya para jamaah. Di mazhab Abu Hanifah ya Pak, di leher itu ada yang 4 saluran ya Pak. 1 hulkum, tenggorokan, 2 mari, kerongkongan, dan 3 namanya 4 namanya wadaj. Saluran pembuluh darah agak di samping sini. Sehingga motong itu harus agak muter. Di mazhab Abu Hanifah dari keempat itu 3 harus putus. 3 itu hulkum, mari, wadajnya harus 1 saja, tapi harus putus. Putus tuh ya putus beneran. Bukan masih nyangkut. Kalau masih nyangkut ya belum putus. Seperti itu, putus beneran. Sehingga dilihat, oh iya putus. Seperti itu. Nah, kenapa 3 syarat ini harus muncul? Karena dalam hadis ya Pak, kalau 3-nya ini tidak putus disebut syaritotus syaiton. Hewan yang nyembelih setan, bukan orang. Di dalam hadis itu Rasul melarang ya, makan sembelihan unta setan atau unta sembelihan setan. Seperti ya, selain unta, hewan-hewan yang lain. Apa sih unta sembelihan setan? Itu unta yang kulitnya robek atau hewan yang kulitnya robek, tapi kemudian pembuluh darahnya tidak terputus. Pembuluh darah itu ada 3, hulkum, mari, wadaj. Cuman wadajnya ada 2. Sehingga kata Imam Abu Hanifah, kalau 3 pembuluh darah putus itu sudah dinyatakan putus semuanya. Karena kanan kiri sama-sama pembuluh darah. Sehingga cukup 1 saja standarnya. Walaupun di mazhab Abu Hanifah ya disunnahkan dua-duanya putus. Seperti itu. Nah, di mazhab Imam Malik, 4-4-nya harus putus. Jadi kalau enggak putus bangkai. Dalam 1 kali proses penyembelihan. Seperti itu. Alasannya, hadis yang beliau riwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, ma farol audaj fakulhu. Kalau seluruh pembuluh darahnya putus, baru makanlah.
Berarti harus empat-empatnya. Seperti itu. Di mazhab Imam Syafi'i sama Imam Ahmad yang paling ringan, Pak. Hulkum sama mari saja. Yang dua ototnya enggak putus, enggak apa-apa. Tapi sunnah putus. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau tenggorokannya yang enggak putus, ya maka mazhab manapun enggak ada yang terima, itu bukan bangkai. Karena semuanya mensyaratkan hulkum sama mari, tenggorokan sama kerongkongan harus putus. Yang kemudian menganggap ini sunnah itu ketika dua pembuluh darah. Di mazhab Imam Malik dua-duanya harus putus. Di mazhab Abu Hanifah boleh salah satunya. Di mazhab Imam Syafi'i dua-duanya enggak kepotong, enggak apa-apa. Tapi kalau tenggorokan sama kerongkongan wajib putus. Putus tuh ya benar-benar putus, bukan masih ngiket tuh. Kenapa kerongkongan dan tenggorokan itu wajib? Karena ketika Rasul mengatakan potonglah dengan sesuatu yang mengalirkan darah. Sesuatu yang mengalirkan darah itu, darah mengalir kenceng itu kalau tenggorokan sama kerongkongan putus. Dan orang Arab dari zaman sahabat tahu, Pak. Ya, sehingga kerongkongan sama tenggorokan itu syarat mutlak. Seperti itu. Nah, makanya diusahakan menghadap kiblat tapi posisinya berbalik dengan posisi jenazah. Kalau jenazah kan kepalanya sebelah sana tuh. Nah, kalau hewan posisinya sebelah sini kepalanya. Jadi posisi motongnya dari belakang atau dari samping pakai tangan kanan ya Pak. Kepalanya sebelah sini nih Pak. Ini begini. Mau ayam, mau apa. Bukan sebelah sana. Kalau sebelah sana susah pegang kepalanya. Ngadepnya ke kiblat. Ya, jangan disamakan dengan jenazah. Kalau jenazah itu kan disolati kepalanya sebelah sana atau dikuburkan. Seperti itu. Sehingga pakainya tangan kanan. Posisi tangan kiri pegang kepala. Ada tumpuannya tuh. Seperti itu para jamaah. Kadang hal-hal semacam sepele semacam ini ada yang nggak tahu, Pak. Nah, dalil yang kedua yang dipakai pernyataannya Ibnu Abbas. Dianggap di mazhab Syafi'i sama Hambali sebagai dalil sunnah. Seperti itu, bukan dalil wajib. Baru terakhir kita bahas baca Bismillahi Allahu Akbar. Atau baca basmalah saat menyembelih. Di mazhab Imam Abu Hanifah ya Pak, sama mazhab Imam Malik, baca bismillah itu wajib kalau ingat. Kalau lupa tetap boleh dimakan. Jadi sudah mau nyate nih. Terus tadi kamu motong baca bismillah enggak? Iya belum. Baca bismillah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu halal dagingnya. Di mazhab Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena hadisnya yang penting yang motong muslim. Ya, al-muslim orang Islam yakfi hismuhu, cukup status keislamannya. Fa innasya, kalau dia lupa ya, an yusammi hina yadzbah, membaca basmalah ketika menyembelih.
Ya, fal yusami, maka bacalah bismillah. Pas ingat. Ingatnya 2 hari kemudian, ya nggak apa-apa. Dagingnya halal, seperti itu. Nah, sumal yakul. Jadi yang disembelih lupa baca bismillah karena lupa, memang bukan sengaja. Dagingnya halal versi mazhab Abu Hanifah sama mazhab Imam Malik. Di mazhab Imam Syafi'i sengaja pun boleh, Pak. Yang penting tidak nyebut nama yang lain selain Allah. Sehingga jadi bangkai itu kalau nyebutnya gini, Bismillahi wa Rasulillah. Dengan nama Allah dan nama Rasulullah, bangkai itu, Pak. Sebab nyebut yang lain selain Allah. Tapi kalau enggak nyebutin apa-apa, potong saja, halal. Seperti itu. Dan mazhab ini, kalau saya cerita ya Pak, paling cocok di negeri kita. Untuk bab ini. Bukan untuk bab yang lain. Alasannya apa Pak? Saya enggak yakin yang motongin ayam di pasar itu baca bismillah. Baca enggak Pak kira-kira Pak? Kayaknya enggak deh Pak, orang seret. Nah pertanyaannya kalau kita makan di warung, terus lauknya ayam ya Pak, ayamnya dari mana itu? Dari pasar. Motong sendiri apa dipotongin dari sananya? Dipotongin. Ada acara penutupan pengajian, menunya ayam catering. Belinya di mana? Pasar. Sehingga prinsip dasarnya sederhana, yang penting orang pasarnya masih Islam. Semacam itu, sehingga beli di pasar potong-potongan ayam itu ya diyakini aja halal. Nah baru bicara dalil ya Pak, seperti itu. Di Quran surah Al-Baqarah ya Pak, ayat 173, yang haram dimakan itu wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, bukan yang tidak disebutkan bismillah. Nah, yang kedua, para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Di surah Al-An'am. Ini penting ya Pak, biar jangan salah paham. Di surah Al-An'am ada ayat ya Pak. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Kalian jangan makan hewan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Pahamnya apa Pak? Kalau enggak nyebut nama Allah, jangan dimakan, alias bangkai. Tapi Allah ngelanjutin firman-Nya, wa innahu lafisq. Karena ini perbuatan fasik. Nah, ternyata para jamaah, kata Ibnu Abbas, itu bukan tidak menyebut nama Allah, tapi tidak menyebut nama Allah plus yang lebih penting apa? Menyebutkan nama Tuhan selain Allah. Sehingga kalau tidak nyebut saja enggak fasik. Boleh. Mana sumber dalil yang diungkap Ibnu Abbas? Ini Ibnu Abbas di tafsir Baghawi ya Pak, Ma'alimut Tanzil. Yaitu surah Al-An'am 145. Di 145 itu Allah cerita di antara hewan yang haram dimakan itu hewan hasil perbuatan fasik. Yang tadi dikatakan tidak disebut nama Allah. Apa sih hewan hasil perbuatan fasik? Yaitu nyembeli hewan dengan menyebut nama Tuhan selain Allah.
Sederhananya kalau ayatnya dikumpulin, kesimpulannya nggak nyebut nama Allah, nggak baca bismillah, nggak apa-apa. Yang penting tidak nyebut nama Tuhan lain. Seperti itu. Ya Tuhan-Tuhanan ya Pak, bukan Tuhan beneran. Dikuatkan oleh sembelihan orang Yahudi, orang Nasrani, ahlu kitab halal. Sembelihan mereka nggak baca bismillah. Ya. Syaratnya apa? Mereka menyembelih tidak menyebut nama Tuhan selain Allah. Kalau orang Yahudi nyembelihnya nyebut nama Tuhan selain Allah, ya maka jadi haram. Nah, tapi saya ada jamaah pengajian di satu masjid, Pak. Dia kerja di penyembelihan di Amerika sana, miliknya orang Yahudi. Dia cerita, seleksinya ketat banget kayak gitu, sama pendeta rabi Yahudinya tuh. Saya bilang kalau nyembelih baca Tuhannya mereka enggak sembelih saja. Tapi disyaratkan harus putus ini. Oh iya. Nah, itu mungkin rahasianya kenapa Allah ngalalin sembelihannya mereka. Seperti itu. Maka tidak baca bismillah itu hasil potongannya versi mazhab Syafi'i halal. Walaupun disengaja. Karena yang haram perbuatan fasiknya. Dan perbuatan fasik itu nyebut nama lain selain Allah. Nah, yang mewajibkan baca bismillah mazhab Hambali. Karena hadisnya ya, yaitu apa? Yang putus tenggorokan sama kerongkongannya plus disebut nama Allah, baru makanlah. Sehingga hadis ini menunjukkan kalau tidak disebut nama Allah ya jangan dimakan. Itu perbedaan ya para jamaah. Ada yang wajibin bismillah, ada yang tidak wajibin bismillah, ada yang kemudian wajib bismillahnya kalau ingat. Baik, itu saja para jamaah ya. Barangkali ada yang ini Pak, sudah Isa ya, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingin saya tanyakan Pak Ustadz tentang penyembelihan batasan leher Pak. Kan lehernya takut Bapak tadi bilang ada yang pendek, ada yang panjang. Hewan itu Pak ya. Nah itu minta tolong penjelasannya pas batasannya itu Pak. Kedua, ini kalau mama di hutan nih Pak, istilahnya kita berburu pakai hewan peliharaan gitu. Misalnya seekor anjing terlatih. Dia mengejar suatu kijang. Nah, sumpama pas istilahnya disampai, ternyata kijang itu sudah terbunuh melalui gigitannya gitu. Baik. Nah, ini sejauh mana tentang halal haramnya, Pak? Baik. Terima kasih, Pak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hewan-hewan yang berleher pendek ya Pak. Ini kalau kayak manusia sih ada bentuk ini nih, apa namanya? Jakun ya. Jadi posisinya di atas jakun, biasanya dipegang tuh. Ya, tapi bukan di kepala, bukan di sini, masih di leher. Mendekati kepala, dipegang, ada kerongkongan sama tenggorokannya yang agak muncul, itu yang dipotong. Kecuali hewan yang berleher panjang, maka yang dipotong bagian bawahnya kayak onta. Seperti itu. Nah itu terkait ini. Tapi kalau yang dipotong tengahnya nggak sah, Pak. Dia harus ke atas ini. Makanya dipegang tuh seperti itu. Apa istilah syar'inya tuh ya kalau agak ke tengah tuh? Saya agak lupa. Seperti itu. Agak ke atas tapi bukan di
kepala, di bawah kepala persis. Biasanya dipegangin tuh kelihatan semacam itu. Ya, walaupun hewannya berleher pendek. Hewan berleher pendek itu apa sih Pak yang halal? Sapi ya masih lumayan panjang sih seperti itu. Jadi masih bisa pegang, ada bagian yang agak keluar tuh, seperti itu. Nah yang kedua para jamaah ya, terkait hewan buruan. Pak, buruan itu boleh pakai anjing terlatih ya Pak, boleh pakai benda tajam. Yang enggak boleh berburu pakai batu. Benda tumpul. Seperti itu. Jadi harus pakai benda tajam, panah, tombak, senapan, seperti itu. Nah, kapan Pak baca bismillahnya? Saat melepasnya. Itu pun ya ada 3 madhab tadi. Ada yang enggak baca bismillah enggak apa-apa. Ada yang baca bismillah wajib. Ada yang baca bismillah saat ingat, seperti itu. Tapi baca bismillahnya saat ngelepas anjingnya. Baca bismillahnya saat manahnya. Bismillah, Allahu Akbar. Kena, mati, nggak perlu disembelih. Langsung proses. Begitupun hewan-hewan yang agak aneh ya Pak. Udah putus 4-empatnya, ternyata masih seger, namanya hayatun mustaqiroh tuh. Ditungguin sejam masih jalan-jalan aja. Seperti itu. Nah itu namanya hayatun mustaqiroh. Di fikih dijelasin kayak gitu Pak. Seperti itu. Putus sudah putus, tapi nyatanya masih seger aja. Maka apa yang dilakukan? Ditombak atau ditikam bagian jantungnya atau bagian apa yang mempercepat meninggal. Baru diproses. Karena nggak boleh dikuliti kalau masih hidup. Namanya tabrid, Pak. Jadi sapi yang masih hidup itu atau kambing atau ayam jangan langsung dilempar ke air panas. Nyiksa itu. Biarin dulu nunggu mati. Sudah tidak bergerak, baru diproses. Jangan masih geliat-geliat langsung diolah para jamaah. Halal enggak? Halal sih dagingnya. Tapi dosa Pak, nyiksa. Termasuk ikan ya, ikan masih hidup udah dicemplungin ke penggorengan. Biar hewan punya ruh. Seperti itu. Sehingga matiin dulu. Cuman kan kalau ikan nggak perlu disembelih. Diketok boleh. Ketok, mati, baru diproses. Ini ikan hidup dicemplung-cemplungin ke ini ya. Atau langsung dibakar. Nyiksa itu semacam itu. Dosa walaupun halal dimakan seperti itu. Loh kok halal dimakan dosa ya? Sama kayak puasa Pak. Puasa nggunjingin orang dosa enggak? Dosa. Puasanya sah enggak Pak? Sah aja, aman. Seperti itu. Enggak perlu dikodo. Tapi kan dosa. Baik, cukup ya Pak. Atau gimana? Ya silahkan. Kalau sembelihnya pakai mesin gimana Pak Ustadz? Jadi kan sekarang udah ada pabrik-pabrik tuh. Ya, kalau mesinnya dipegang orang, ya berarti yang nyembelih orang. Tapi kalau dikontrol semacam itu kan geraknya bolak-balik kayak gitu. Tidak punya apa tuh namanya rasa. Ada yang tidak didapat sama mesin, yaitu rasanya itu. Maka syarat pemotong itu harus orang. Dan orangnya harus
Islam. Mesin itu nggak beragama Islam. Nggak masuk neraka, nggak masuk surga. Berarti pabrikan yang di kita semua nggak ada yang halal dong Pak? Wah, nggak tahu. Karena banyak pabrik gede juga di Indo Pak. Pakainya Pakai mesin sambil jalan gitu Pak. Ayamnya digantung, jalan. nggak tahu saya. Tapi dihalalin sama ulama kita. Produknya kan hasilnya halal tuh, banyak kan tuh jadinya kan. Dihalalin sama Iya. MUI. Ya, ada bahasa sih mereka pakai, ada pengawasan ketat gitu. Cuma ya saya makanya tanya lagi ke Pak Ustadz, kalau pakai mesin gimana menurut Pak Ustadz? Wallahu a'lam. Jadi Setahu emang saya ayamnya yang digantung terbalik ya, nanti mesinnya yang motong sendiri otomatis. Jadi ayamnya pakai apa sih kalau di pabrik? Conveyor gitu. Jadi ayamnya perbedaan jalan, ya. orang dengan mesin. Mesin itu tidak punya rasa. Ya, orang itu putus belum ya? Ada ini itu. Seperti itu. Sehingga bisa menghentikan kapanpun. Kalau mesin itu ya geraknya kayak gitu-gitu terus. Bahkan ketika ternyata yang dipotong lebih ke bawah, mesin ngerasa salah nggak Pak? Enggak. Karena proses mesin, bukan orang. Hmm. Hmm. Pakai mesin. Hanya dibilang baca bismillah awalnya gitu. Pas istilah itu, pas pelaksanaan. Kayak berburu gitu ya Pak? Keseluruhan gitu. Itu katanya juga sudah direkomendasi oleh MUI. Enggak tahu saya Pak. Jalur halalnya saya tidak tahu. Wallahu a'lam ya. Seperti itu. Tapi kalau di fikih-fikih klasik, syarat pemotong itu orang. Apakah mesin itu bisa disamakan dengan orang? Seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi sepikiran pendek saya ya Pak, mesin itu bukan orang. Sebab mesin nggak punya pikiran. Nah, ada orang ya Pak, yang nggak boleh motong. Siapa? Orang gila. Itu ijma. Walaupun potongannya benar. Misalnya ada orang gila nih, motong benar. Bangkai enggak? Bangkai. Karena yang motong orang gila. Seperti itu. Alasannya apa? Enggak punya pikiran. Nah, tapi kan sudah bisa biasa terkontrol. Yang bedain manusia dengan hewan itu adalah nerima ilmu, punya pikiran, punya akal. Hewan itu Pak, kalau kebiasaan, saya kecil gembala kambing ya para jamaah. Itu Pak, kalau sudah kebiasaan kambing itu dilepas pulang sendiri dan gak nyasar. Nyasar itu kalau ada kambing betina terus kambing saya jantan tuh itu aja. Seperti ayam itu di kampung dilepas pulang sendiri karena kebiasaan. Tapi bukan berarti mereka berakal. Di Arab itu ada onta ya Pak. Onta itu nggak bisa diajarin, nggak punya akal seperti itu. Tapi dilatih dengan kebiasaan bisa. Sehingga onta tuh nggak perlu diarahin. Balik ke sana 10 tahun lagi balik ke sana tahu dia. Tapi itu bukan karena ilmu atau punya akal, karena kebiasaan. Nah mesin itu sistemnya kan kayak gitu, dikontrol. Sehingga berjalan sesuai sistem itu kebiasaan. Seperti itu. Nah tapi kalau ada yang halalin ya alhamdulillah, kan seperti itu. Saya tidak tahu. Kalau ada yang menghalalkan alhamdulillah, berarti halal. Kalau nanti besok di hari kiamat haram ya kita tuntut yang ngalalinnya kan Pak. Seperti itu gampang. Seperti itu. Kalau ada yang menghalalkan. Cuman kalau di kitab-kitab orang terdahulu ya mungkin karena belum ada mesin, tapi mensyaratkan apa? Orang pemotongnya. Seperti itu. Baik,
Cukup ya Pak? Oh, ada lagi. Ini nggak apa-apa isanya telat. Mohon maaf Pak Ustadz, hanya sebatas jawaban yang pasti Pak Ustadz. Terkait dengan pada saat kita menyembelih hewan kurban, kan tadi kata Pak Ustadz harus menghadap kiblat ya Pak Ustadz. Sunnahnya. Oh sunnahnya tadi. Iya, Ya, saya tidak tanya, wajib. Sunat atau wajib dong kalau Pak? Sunnah. Lah kemarin kita kan ngadap sana gitu, ngadap sini. Iya, ya. nggak Ternyata kalau- apa-apa. nggak apa-apa. Sunnahnya menghadap kiblat, tidak syarat. Makanya syarat wajibnya yang penting putus. Seperti itu, ngadap kiblatnya sunnah, Pak. Usahakan posisinya sebelah mana tuh, berarti kalau sebelah sana tuh? Sebelah selatan ya. Sehingga posisi yang motongnya tuh pegangnya enak. Kiri megang, kanan motong. Pakuannya ininya kepala. Tapi kalau posisi kepala sebelah sana itu membalik nanti posisinya. Nah, tujuannya apa? Biar sekali potong putus. Seperti itu. Nah, kalau dipotong pakai mesin juga kadang sambil ini ya, tinggal muter-muter aja. Ya nggak apa-apa sih. Mungkin mikirnya yang penting putus seperti itu. Tapi kan problemnya ada syarat yang motong. Tidak hanya hasil pemotongan. Jangankan mesin, orang kafir aja potongannya benar jadi bangkai. Walaupun nggak nyebut apa-apa. Selain Yahudi, misalnya ada orang Buddha nih Pak. Terus mau motong. Motongnya pakai bismillah lagi. Bismillah. Potong. Tanyain Pak agamanya apa? Buddha. Bangkai itu Pak. Seperti itu. Padahal masih orang. Sehingga pembicaraannya tidak hanya hasil. Tapi yang dibicarakan siapa yang motong. Seperti itu. Sama kayak sholat kan Pak ya. Kan ibadah juga itu. Sholat itu boleh nggak digantiin mesin Pak? Ya, ada syarat pelaksana kan, walaupun rukunya bener apa segala macam, imamnya mesin ya, seperti itu, makmumnya orang, misal semacam itu, sehingga ada istilah kalau di fikih itu mukallaf, orang yang bertanggung jawab di hari kiamat. Kalau potongannya salah, yang dihisab siapa Pak? Orang. Mesin dimasukin ke neraka gara-gara salah motong, ya nggak bisa. Seperti itu. Tapi sekali lagi itu sependek yang dipahami ya Pak. Kalau ada ulama yang sudah berijtihad halal, ya ikut aja. Seperti itu. Biar mereka yang tanggung jawab, yang ahli ilmu. Seperti itu. Baik. Cukup ya Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.